Di kakimu terdapat sekitar 7.000 ujung saraf supersensitif yang menjaga tubuh tetap tegak dan seimbang. Semua saraf ini terus-menerus mengirim sinyal menuju otak dan memerlukan lebih banyak energi daripada saraf di bagian tubuh lain. Makanya, kalau kakimu terlalu ditekan saat suhunya berubah atau kebetulan menginjak benda tajam seperti Lego, rasanya akan lebih nyut-nyutan daripada di ghosting pacar. Keping Lego tersusun dari 3 bahan polimer plastik yang membuatnya kuat dan tahan banting. Lalu, gimana ya caranya bikin Lego jadi penyok? Kamu perlu minta bantuan kuda besar untuk menginjaknya atau menindihnya dengan piano. Tapi hati-hati loh, kalau kamu menginjaknya dengan menumpukan seluruh berat badan di permukaannya yang keras, rasain sendiri akibatnya. Sensasi sakitnya akan langsung masuk ke sejumlah simpul saraf yang pastinya semakin memperparah situasi. Mungkin gak akan terlalu nyut-nyutan ya kalau kamu nginjeknya di atas permadani lembut. Tapi sama aja. Atas insiden ini, produsen Lego jadi sedih dan kasihan dengan para konsumennya. Sehingga dibuatlah sandal anti-Lego. Bagian belakangnya terbuka agar mudah dipakai di kedua kaki dan bagian dalamnya punya banyak lapisan untuk meredam rasa sakit saat kaki pemakainya menginjak batu besar sekalipun. Sandal edisi terbatas ini cuma diproduksi sebanyak 1.500 pasang dan diberikan kepada penggemar Lego secara acak. Kakimu pasti pernah terantuk benda keras kan? Dan kamu pasti paham rasanya. Saat jari kakimu tersandung, permukaannya yang tak seberapa itu terpaksa harus beradu dengan benturan keras. Di situ banyak terdapat ujung saraf yang cuma terlindungi oleh lapisan lemak tipis. Sinyal rasa sakit ini langsung dikirim ke otak. Mekanisme seperti ini sangat membantu menyelamatkan nenek moyang kita sebelum ada antibiotik. Mereka jadi ekstra hati-hati dalam mengambil langkah biar terhindar dari rasa sakit. Dan akhirnya mereka juga bisa meloloskan diri dari banyak hal yang gak diinginkan. Para peneliti belum bisa menjelaskan alasan sebagian orang lebih geli dari orang lain. Ada yang mengiranya karena faktor genetik atau kepekaan kulit. Seringnya, kita akan merasa lebih geli di area tubuh yang paling rentan, seperti perut dan tenggorokan. Mekanisme alami ini bisa digunakan untuk menghalau pengganggu. Saat menua, sedih, atau marah, kebanyakan dari kita jadi kurang responsif terhadap geli. Saat seseorang di dekatmu menguap, kamu juga akan menguap, sama seperti saat kamu meniru ucapan dan gestur orang lain. Refleks primitif termantul ini dimiliki oleh manusia, simpanse, dan anjing. Menurut hasil penelitian, menguap bisa menular sebagai tanda empati dan keterikatan. Udah, biarin aja. Semakin kamu lawan, malah semakin kuat keinginanmu untuk menguap. Rasanya plong banget ya kalau kita habis bersin. Saat bersin, tubuh membuang banyak tensi dengan melepaskan hormon bahagia, yaitu endorfin. Sejumlah aktivitas seperti mencabut alis, berolahraga, dan berjemur di bawah matahari bisa membuatmu bersin. Tapi saat tidur, kamu nggak bisa bersin karena saraf bersinmu juga beristirahat. Kita perlu bersin untuk membersihkan hidung dari bakteri dan zat pengganggu, serta menjaga keseimbangan kadar lendir. Kadang, sekali bersin saja belum cukup loh. Belum lagi, suaranya perlu menggelegar. Ada kalanya juga, kamu perlu bersin sampai berulang-ulang. Mekanisme merinding juga terdapat pada beberapa hewan. Saat ia kedinginan atau takut, bulunya akan berdiri. Bulu ini akan menjadi tebal untuk menghangatkan badan, sekaligus membuatnya terlihat lebih besar. Dibanding hewan, bulu tubuhmu jauh lebih sedikit, sehingga fitur ini jarang kamu gunakan. Meski begitu, di situasi yang sama, kamu juga akan merinding. Begitupun saat emosimu mulai meluap-luap. Otot kecil di bawah kulitmu akan berkontraksi, bulu tubuhmu berdiri, dan area di sekitarnya juga akan menonjol. Kamu akan kelelahan setelah lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari membuat cairan tubuhmu lebih cepat terbuang dan suhumu juga cepat naik. Tubuh dan jantung harus bekerja ekstra untuk menstabilkan suhu dan mengirimkan cairan vital ke semua organ. Terik matahari juga menurunkan level hormon tidurmu. Saat kamu berada di tempat yang lebih gelap, hormon ini akan kembali naik. Nah, apa kamu mau tetap aktif setelah seharian berjemur di pantai? Pakai saja lampu yang nyalanya terang di seisi kamarmu. Kamu akan lebih bahagia saat berpelukan dan berpegangan tangan karena tubuhmu melepaskan hormon bahagia. Hormon ini bisa memperbaiki mood, mengurangi stres, dan memperbaiki sistem imun. Cuma dengan melihat gambar orang berpelukan pun bisa memberikan efek yang sama loh.
Karena evolusi, kulit kita akan keriput setelah beberapa saat terkena air. Dulu, nenek moyang kita perlu cengkraman kuat untuk memegang benda basah dan kering. Kulit mereka kemudian beradaptasi membentuk keriput, mirip cabang-cabang sungai kecil. Aliran kecil di permukaan kulitmu menyatu menjadi saluran yang lebih besar, lalu mengalir menuju pusatnya. Air di jemarimu akan terbuang setelah beberapa lama. Gerakan mengulet yang kamu lakukan setelah bangun tidur merupakan instingmu untuk membangunkan otot. Semalam suntuk, ototmu telah kehilangan kekuatan dan mengulet akan mengalirkan cairan tulang belakang ke posisi semula. Mengulet juga membantu mengembalikan jantungmu ke mode normalnya setelah semalaman bekerja lebih lambat. Kucing dan anjing juga mengulet karena alasan yang sama. Kamu akan lebih cepat tidur kalau suhu kamarmu lebih dingin, karena hawa dingin akan mengirim sinyal ke tubuh sudah waktunya tidur. Tubuhmu perlu melepaskan panas saat kamu tidur untuk menghemat energi sekaligus menstabilkan suhumu sepanjang malam. Udara dingin juga membuat tidurmu lelap serta meningkatkan metabolismemu. Saat bangun dari posisi tiduran atau duduk, matamu pernah berkunang-kunang ya? Itu karena tekanan darahmu tiba-tiba turun. Akibatnya, fungsi otak jadi terganggu selama beberapa saat dan kamu juga bisa mengalaminya setelah mengucek mata atau bersin. Saat berbicara, kamu mendengar bunyi luar sekaligus bunyi di pita suaramu. Fungsi suara di dalam otakmu menurunkan suara serta menambahkan bassnya. Rekaman suaramu akan terdengar lebih melengking dan aneh karena frekuensi rendahnya hilang. Karena itulah, kebanyakan orang kurang suka mendengarkan suaranya sendiri. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kita juga cenderung nggak menyukai foto kita sendiri. Penyebabnya faktor kebiasaan aja sih. Makin sering melihat sesuatu, tentu kita akan makin kesengsem. Saat kita bercermin, bayangan yang terlihat juga terbalik. Jadinya kamu kurang terbiasa melihat gambar yang sebenarnya dan kurang menyukainya. Kamu akan mudah marah saat lapar ketika kadar glukosamu turun. Glukosa berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak di dalam makanan. Setelah beberapa saat, otak akan mengirim sinyal SOS. Tanpa glukosa, fungsi otak akan terganggu. Keduanya bisa muncul bersamaan juga karena rasa lapar dan marah dipicu oleh gen yang sama. Jumlah gen ini harus seimbang agar kamu tetap kenyang dan senang. Di tulang sikumu terdapat saraf yang berasal dari leher sampai lengan. Saraf ini sangat terlindung kecuali di bagian siku yang cuma tertutup oleh kulit dan lemak. Nah, sekarang kamu tahu kan, saat sikumu kepentok, sakitnya bukan main. Sarafnya terbentur dan sakitnya bisa terasa sampai lengan bawah, tangan, dan jemari. Senang yang kamu rasakan saat memainkan bubble wrap berasal dari evolusi. Nenek moyang kita telah menggunakan sebagian besar waktunya untuk menghindari dari predator. Tapi sekarang, kita kebanyakan duduk. Otot kita banyak yang tegang karena jarang digerakkan. Nah, salah satu cara untuk melepaskan ketegangan ini, ya dengan mencet-mencetin bubble wrap. Stres akan berkurang dan hormon bahagia juga terlepas. Seperti gerakan kecil lain, memencet bubble wrap juga meningkatkan fokus dan membantu mengingat pelajaran. Telingamu sangat sensitif terhadap bunyi bernada tinggi, bahkan dengan susunan telinga yang sedemikian rupa, bunyi yang kamu dengar akan lebih keras. Kamu pasti nggak suka kan kalau mendengar bunyi goresan kapur di papan tulis? Ditambah lagi, kalau kamu melihat sumber bunyinya secara langsung. Kalau ada yang bilang bunyi itu berasal dari suara gitar listrik, kemungkinan kamu akan menolerirnya. Jadi, faktor kebiasaan juga ngaruh loh. Kakimu akan kebas atau mati rasa setelah kamu kelamaan bersila, berlutut, dan bersimpuh. Atau bisa juga karena celana, kaos kaki, atau sepatumu terlalu ketat. Reaksi ini normal kok, karena kamu terlalu menekan saraf dan membatasi aliran darah di tubuhmu. Coba deh berdiri dan gerakan kakimu sebentar. Kalau malamnya kurang tidur, pagi harinya suaramu akan serak, pita suaramu kurang beristirahat dan agak bengkak tuh pasti. Atau udara di kamarmu terlalu kering. Kalau sesaat sebelum tidur kamu masih makan juga, tubuhmu harus mencernanya saat kamu tidur. Asam lambung bisa menyebar ke organ yang kurang pas dan akibatnya bisa mengganggu pita suaramu. Meski beda jauh dari manusia purba yang hidup sekitar 6 juta tahun silam, manusia modern tetap aja nggak sempurna. Di dalam tubuh kita ada banyak ketidaksempurnaan. Misalnya saja mata kita yang juga dilengkapi dengan titik buta kecil. Titik seukuran kepala peniti ini terletak di area yang dilalui saraf optik di permukaan retina, tepatnya di belakang mata.
Saraf optik menghubungkan mata dengan otak dan bertugas membawa citra visual yang akan diproses oleh otak. Dengan cara ini, kita akan bisa melihat, tapi di area saraf yang menuju otak nggak ada fotoreseptor. Reseptor ini mendeteksi cahaya agar kita bisa melihat objek. Tanpanya, mata kita nggak akan bisa mengirim sinyal ke otak untuk mendeteksi objek yang terlihat. Nah, karena di area tersebut nggak ada fotoreseptor, kedua mata kita punya titik buta kecil. Kalau nggak ada titik butanya, mata kita kemungkinan akan mirip kayak gurita. Kedengerannya kok aneh banget ya? Tapi mata hewan ini memang sangat mirip seperti mata manusia. Saraf optik gurita berada di belakang retina, jadi sarafnya tetap ada di mata dan nggak akan ada celah yang menimbulkan buta mata. Terus apa lagi ya? Banyak di antara kita suka ngeluh soal sakit punggung kan? Yang masih muda pun nggak mau ketinggalan. Bener kan? Ayo ngaku. Nah, dulu manusia purba berjalan dengan cara merangkak. Saat mereka menapakkan kaki dan tangannya di tanah, tulang belakang akan melengkung secara pas. Dan posisi organ dalamnya juga pas, sehingga punggung mereka nggak tertekan. Tapi kita berjalan dengan dua kaki agar bisa lebih hemat energi. Proses pencarian makanan pun jadi lebih lelet dan saat berjalan dengan dua kaki, kita bisa memangkas energi sampai 25%. Tapi minusnya, tulang belakang kita harus bekerja ekstra. Saat kita berjalan tegak, tulang belakang harus jadi tiang penopang beban tubuh dan memberi celah untuk organ lain. Tapi kalau posisinya benar-benar lurus, kita juga akan kesulitan jalan. Lama-kelamaan, bentuk tulang punggung berubah jadi agak melengkung. Tetap aja sih, punggung bawah kita akan lebih tertekan. Masa iya sih kita harus jalan dengan merangkak cuma untuk ngilangin sakit punggung ini? Gak usah lah ya. Kaki manusia punya banyak ruas tulang, dan dulu manusia purba sangat membutuhkannya untuk mencengkram dahan pohon. Meski manusia di zaman now nggak terlalu sering manjat-manjat pohon, tulang ini masih ada. Akibatnya, kita jadi lebih rentan cedera, dan nyut-nyutannya bisa kerasa. Jari kakimu yang sering kesandung itu juga sama aja kan? Kalau tubuh kita super duper sempurna, kaki kita mungkin akan kelihatan kayak kaki burung unta. Ruas tulangnya jauh lebih sedikit, dan bagian yang menyerupai lutut kebalik itu sebetulnya sendi pergelangan kaki. Karena adanya sendi ini, kaki burung unta jarang cedera. Dan plusnya lagi, larinya bisa lebih ngebut. Kalau kaki manusia dirancang kayak gini, Olimpiade lari pasti bakal meriah banget tuh. Jadi pengen nonton deh. Kamu pernah penasaran gak sih sama gigi manusia? Gigi kita ternyata juga jauh dari kata sempurna. Malahan, banyak orang harus bolak-balik pergi ke dokter gigi untuk merawatnya. Padahal nggak ada organisme lain yang harus pergi ke dokter karena urusan gigi loh. Apalagi gigi kita nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kalau udah lepas, nggak akan ada gantinya. Tapi kalau hiu lain lagi sih, sebab cadangan giginya banyak banget. Beberapa spesies hiu juga punya satu set gigi baru yang bisa tumbuh tiap 2 minggu. Gigi kanguru juga lebih baik dari gigi kita. Kalau gigi kita tercipta sangat sempurna, mungkin versinya akan mirip-mirip kayak gigi kanguru. Setelah rusak, gigi kanguru akan lepas, lalu gigi belakangnya segera pindah ke bagian depan. Masalah gigi kita nggak akan berhenti sampai di sini aja, karena mulut kita ternyata penuh sesak. Selama proses evolusi, otak manusia berkembang pesat, dan ukuran rahangnya harus lebih lebar dan pendek supaya celah di dalam tengkorak jadi lebih longgar. Tapi akibat dari perubahan ini, gigi bungsu kita harus nyempil di belakang. Dulu, gigi bungsu berguna untuk mengoyak makanan. Tapi setelah manusia bisa masak dan mengolah makanan, gigi ini nggak diperlukan lagi. Jadi singkatnya, kita bisa menyingkirkan. Dan mungkin suatu saat nanti, gigi ini akan hilang dengan sendirinya. Sekitar 25% manusia, mayoritasnya orang Eskimo, sudah nggak punya gigi bungsu ini lagi. Lutut kita juga ternyata nggak berfungsi sempurna loh. Sendi terkompleks di tubuh kita ini diapit oleh 2 tulang besar sehingga posisinya sangat rentan. Lutut cuma bisa bergerak maju mundur dan konstruksinya nggak begitu aman. Karena alasan ini pula, dalam olahraga sepak bola dan rugby diperlukan banyak aturan dan salah satunya nggak boleh menekel lutut lawan dari samping. Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan olahraga di zaman modern, mekanisme lutut yang mirip engsel bisa diganti dengan bentuk bola dan rongga. Struktur ini juga terdapat pada bahu dan pinggul. Kamu bisa gerakin telingamu tanpa bantuan tangan nggak? Sebagian orang bisa menggerakkan telinganya seperti kucing dan anjing dengan memanfaatkan otot khusus yang disebut otot telinga luar. Tapi otot ini sudah nggak berfungsi lagi, kecuali untuk melancarkan trik menggerakkan telinga tanpa tangan. Ada juga bagian tubuh lain yang posisinya kurang pas, yaitu laring.
Ujung tenggorokan dan kerongkongan kita saling menyatu, padahal keduanya termasuk dalam sistem organ yang berlainan. Celah ini memanjang dari hidung dan mulut menuju laring. Di situ, terdapat katup berbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan tiap kali kita menelan supaya makanan nggak ikut masuk ke tenggorokan. Tapi mekanismenya nggak selalu berjalan mulus. Ngomong sambil makan bisa bikin makanan yang kita kunyah ikut masuk ke saluran pernapasan. Dan efeknya bisa sangat menyakitkan. Laring paus ternyata lebih efisien dari laring kita. Letaknya ada di lubang sembur dan berjauhan dari mulut. Kalau manusia bisa mindahin laringnya ke hidung, saluran pernafasan dan pencernaan kita akan terpisah, resiko tersedak akan bisa diminimalisir. Tapi ada minusnya juga sih. Kalau posisi laringnya begini, kita nggak akan bisa ngomong. Masa iya kita harus berkomunikasi dengan ngeluarin suara mirip paus? Hal ini cuma akan terjadi kalau hidung kita bisa menghasilkan getaran. Contohnya kayak gini, kedengaran lebih merdu kan? Menurutmu gimana? Komen dong. Kamu suka iga nggak? Kalau aku sih suka banget. Tapi bukan iga itu yang akan kita bahas di sini. Sebagian orang punya tulang rusuk ke-13, antara 1-3% manusia punya rusuk tambahan yang juga dinamakan rusuk serviks. Dan fungsinya nggak ada sama sekali. Sebagian dari mereka punya satu ruas tulang rusuk ini. Tapi ada juga yang punya dua-duanya di sebelah kiri dan kanan. Kita nggak begitu memerlukan appendix, di dalamnya mungkin ada bakteri baik yang membantu mengatasi masalah perut. Tapi selain itu, nggak ada lagi fungsinya. Parahnya lagi, organ ini juga bisa gampang radang. Dulunya, appendix berfungsi untuk membantu manusia purba mencerna selulosa pada tumbuhan hijau. Saat itu, mereka lebih sering mengonsumsi tumbuhan, daging hewan juga masih jarang, jadi organ ini juga bisa dihilangkan. Oke, lanjut. Darah mengalir dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh arteri. Tapi saat mengalir ke lengan dan kaki, darah kita cuma melalui satu arteri besar. Arteri ini terletak di area bisep lengan dan paha depan. Punggung juga perlu darah, tapi di situ nggak ada arteri besar. Yang ada cuma arteri kecil bercabang yang menempel di sekitar tulang dan saraf. Struktur seperti ini sebetulnya kurang praktis dan bikin kita lebih rentan cedera. Makanya, lengan dan kaki kita sering mati rasa kan? Ini namanya tulang humerus. Di dekat siku, arteri kita terhubung ke saraf ulnaris. Berkat saraf ini, kita bisa menggerakkan jari kelingking. Karena saraf ini juga, lengan kita akan mati rasa dan kesemutan saat humerusnya kepentok. Au! Untuk mencegah insiden ini, diperlukan satu arteri besar di belakang tubuh, tepatnya di dekat tulang belikat. Pembuluh tambahan ini akan memberi darah rute langsung, lengan dan kaki kita juga nggak perlu mati rasa lagi kalau kepentok benda keras. Oke, satu lagi nih. Meski nggak berekor, kita masih punya tulang ekor. Tulang ini sangat berguna bagi manusia purba. Mereka menggunakannya untuk menyeimbangkan tubuh saat melompat di atas pohon. Karena lebih sering berjalan di atas tanah, kita nggak memerlukan tulang ini. Lagi pula, tulang ekor alias koksis ini gampang patah. Desanya juga nggak begitu wah. Bahkan menurut para peneliti, tulang ini bisa diangkat untuk mengatasi masalah postur. Kebanyakan orang memiliki 2 pasang tulang rusuk, berarti totalnya adalah 24. Tapi ada beberapa orang yang punya 25. 1 dari 200 orang lahir dengan cervical rib. Letaknya berada di atas tulang rusuk pertama dan tumbuh di dasar leher seseorang, di atas tulang selangka. Cervical rib bisa berada di kiri, kanan, atau kedua sisi. Kamu bisa memilikinya bahkan tanpa menyadarinya. Tulang rusuk tambahan ini belum tentu terbentuk sepenuhnya. Itu mungkin hanya seuntai serat jaringan tipis yang bahkan tak bisa dilihat sinar X. Dalam kebanyakan kasus, itu bukan masalah besar, kecuali jika mulai menekan saraf dan pembuluh darah. Kamu mungkin tidak begitu banyak berpikir saat mengisi formulir dan menemukan bagian warna mata. Tapi tidak sesederhana itu untuk orang yang memiliki ciri tubuh langka yang disebut heterokromia. Itu saat seseorang memiliki warna mata berbeda. Heterokromia lengkap berarti kamu punya 2 mata dengan warna berbeda, seperti satu biru dan satu coklat. Tapi ada juga heterokromia sebagian, artinya hanya sebagian iris yang memiliki warna berbeda dari yang lainnya. Di Amerika Serikat, kurang dari 200.000 orang memilikinya.
Warna rambut merah alami tidak seumum yang mungkin kamu kira. Hanya 2% populasi dunia memilikinya. Ada 8 gen yang bertanggung jawab untuk itu. Dahulu, ilmuwan mengaitkannya dengan hanya satu gen langka dan resesif, MC1R, yang kamu dapatkan dalam 2 versi dari kedua orang tuamu. Lalu, mereka sadar tidak semua orang dengan 2 versi rambut merah memiliki rambut merah. Jadi, pasti ada gen lain yang terlibat. Kamu tahu warna mata apa yang super langka? Abu-abu. Kebanyakan orang memiliki mata coklat, biru, atau hazel. Sekitar 17% orang memiliki mata biru. Tapi kemungkinan memiliki mata biru dan rambut merah sekaligus hanya 0,17%. Kurang dari 1% memiliki mata abu-abu. Jika kamu punya mata abu-abu, itu disebabkan oleh rendahnya kadar melanin di lapisan depan irismu. Hanya ada 43 orang di dunia yang memiliki ciri sangat langka yang disebut darah emas. Sekitar 0,6% warga Amerika memiliki golongan darah AB negatif, tapi ini bukan golongan darah terlangka di dunia. Pada tahun 1961, ilmuwan menemukan seorang penduduk asli Australia dengan golongan darah spesifik, golongan yang benar-benar kekurangan antigen tertentu, Rh, yang berarti protein dan sel darah merah. Orang yang memiliki golongan eksklusif itu bisa memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah langka, tapi hanya bisa menerima dari sekitar 40 pemilik golongan darah yang sama. Itu sebabnya diberi nama darah emas. Nilai beratnya sama dengan emas. Satu lagi ciri tubuh langka adalah lubang kecil di dekat telinga, preauricular pit. Awalnya itu seperti semacam insang. Beberapa ilmuwan memiliki teori bahwa itu mungkin sisa evolusi dari masa saat kita menjadi makhluk laut. Lubang kecil ini sebagian besar ada di dekat satu telinga, bukan keduanya. Beberapa manusia memiliki kaki seperti simpanse, menekuk, fleksibel, dan sesuai untuk memanjat pohon. Peneliti di Boston University merekam 400 orang yang berjalan tanpa alas kaki dan menyimpulkan bahwa 1 dari 13 orang atau 8% peserta memiliki ciri ini. Biasanya, kaki manusia kaku. Kita berevolusi seperti itu agar bisa berjalan secara efisien di medan rata. Setidaknya, itu yang bisa kamu pelajari dari buku pelajaran. Tapi kera memiliki kaki fleksibel. Ini memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat memanjat pohon. Jenis kaki yang mirip dengan kera penghuni pohon adalah fleksibel di tengah. Kaki itu menekuk di bagian depan alas kaki dan bagian tengah antara alas kaki depan dan tumit. Kaki manusia biasanya memiliki sendi di titik ini, tapi mayoritas manusia memiliki ligamen kaku yang menjangkau sendi itu. Karena itulah kaki manusia kaku. Manusia langka dengan kaki seperti simpanse memiliki ligamen lebih lembut yang memungkinkan bagian tengah kaki mereka menekuk. Coba gerakan jari tengah atau kelingkingmu. Sulit melakukannya tanpa menekuk jari manis, kan? Seperti itulah bagi kebanyakan orang. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar bisa mengasingkan jari manisnya. Peneliti percaya itu keturunan. Jika kamu bisa menyentuh hidung atau dagu dengan lidah, artinya kamu termasuk 5% populasi dunia yang bisa melakukan itu. Lidah kebanyakan manusia tidak akan menjangkau sejauh itu, sekeras apapun mereka mencoba. Beberapa wanita memiliki penglihatan warna super. Dengan ini, kamu bisa melihat dan membedakan warna berkat sel spesial di mata yang bernama kerucut. Orang-orang biasanya memiliki 3 jenis sel kerucut, tapi ilmuwan sangat tertarik dengan tetrakromat. Mereka percaya orang-orang ini memiliki 4 jenis sel kerucut. Berkat itu, mereka bisa melihat 100 juta warna berbeda. Satu tim peneliti dari Newcastle University menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari orang seperti itu. Akhirnya, pada tahun 2010, mereka menemukan salah satunya. Awalnya, itu seperti kekuatan sihir, tapi tidak selalu menyenangkan. Seorang tetrakromat berkata pergi ke tos serba bisa menyeramkan karena seperti melihat tumpukan warna yang datang dari setiap sudut. Ada orang yang lahir dengan 2 baris bulu mata. Kondisi ini disebut distichiasis. Baris tambahan itu muncul dari saluran kelenjar Meiboom. Salah satu contoh selebritas untuk mutasi gen langka itu adalah Elizabeth Taylor. Ini sesuatu yang bisa kamu coba. Angkat kaki kanan, putar searah jarum jam. Kamu bisa menggambar angka 6 dengan ibu jarimu? Tidak boleh pakai pensil atau kertas, hanya jari kaki. Mayoritas orang akan segera sadar mereka mulai menggerakkan kaki berlawanan arah tanpa menyadarinya. Sebagian penyebabnya adalah angka itu menampilkan lingkaran yang berlawanan arah jarum jam. Hanya dalam beberapa kasus langka, saat otak terhubung dengan berbeda atau berkat latihan, seseorang bisa melakukan sebaliknya. Kamu juga mungkin pernah mendengar mitos bahwa kamu tidak bisa bersin dengan mata terbuka.
Bisa kok, ada saraf kranial yang menghubungkan mata dan hidung. Itu sebabnya saat bersin, kebanyakan orang akan otomatis menutup mata. Tapi bersin dengan mata terbuka masih bisa dilakukan. Dan tidak, matamu tidak akan keluar karena itu. Ada orang yang bisa membuat suara raungan di kepala mereka. Mereka hanya perlu mengencangkan telinga atau rahang. Kita semua memiliki otot kecil di telinga, tensor tympani. Fungsinya untuk mengheningkan beberapa suara yang bisa sangat mengganggumu. Misalnya saat kamu mengunyah. Dan beberapa orang memiliki kemampuan untuk melenturkan otot kecil itu. Dengan begitu, mereka menciptakan suara raungan seperti ada singa kecil yang meraung di dalam kepala mereka. Kamu bisa menekuk jempolmu ke belakang? Kalau begitu, kamu pasti memiliki sesuatu yang disebut hitchhiker's thumb. Itu adalah jempol bersendi ganda yang memungkinkannya untuk menekuk ke belakang. Tidak ada risiko dalam melakukan ini, dan itu bukan sesuatu yang tidak begitu nyaman bagi mereka. Ini bisa dilakukan berkat sendi distal di dalam jempol. Dalam beberapa kasus, orang bisa menggerakkan satu jempol saja ke belakang, sementara yang lain bisa menggerakkan keduanya. Ada ciri tubuh langka yang mengubah sebagian orang menjadi super taster. Gen memainkan peran dalam banyak hal, termasuk pengecap. Sekitar 25% populasi dunia masuk kategori super taster. Dibandingkan orang dengan pengecap biasa, mereka memiliki titik-titik kecil yang lebih terlihat di lidah. Itu disebut papila rasa. Itu membuat mereka lebih sensitif pada rasa tertentu seperti manis, pahit, dan asin. Mereka memiliki lebih banyak reseptor nyeri daripada orang rata-rata. Itu sebabnya mereka tidak begitu suka makanan pedas. Selain itu, mereka kemungkinan tak akan makan banyak sayuran karena rasanya terlalu pahit bagi mereka. Dulu, gigi bungsu penting, dan sekarang kita tidak begitu membutuhkannya. Tapi tidak memiliki gigi bungsu adalah ciri tubuh yang cukup langka. Sekarang ini, saat gigi bungsu juga dikenal sebagai geraham ketiga. Mencoba menembus gusi, dalam banyak kasus, gigi ini kehabisan ruang. Akibatnya, mulut menjadi penuh. Jadi, banyak orang harus mencabut gigi tambahan itu. Sekitar 5 juta orang setiap tahun tepatnya. Sinestesia adalah fenomena saat otak mengacaukan indera tertentu. Jadi, seseorang dengan sinestesia bisa mengecap musik atau mendengar warna. Konon, Mozart memilikinya. Misalnya, dia melihat D mayor sebagai suara jingga hangat dan B flat minor sebagai suara kehitaman. Kondisi ini langka. Sekitar 1 dari 2.000 orang memilikinya, dan mayoritas orang ini kidal atau wanita. Bayangkan kamu bisa ingat sarapan apa 15 tahun lalu seperti baru kemarin. Tentu saja, kamu menyimpan beberapa kenangan spesial, tapi ada orang yang bisa mengingat semua yang telah terjadi kepada mereka sampai sekarang, sejelas mereka ingat hal-hal yang terjadi di pagi ini. Jika kamu menyebutkan tanggalnya, mereka bisa memberitahumu apa yang mereka lakukan dan di mana mereka dengan detail. Ini disebut memori autobiografi yang sangat unggul, HSEM, atau hyperthymesia, dan hanya 60 orang di dunia yang memilikinya.